Bayangkan, satu pagi di tahun 2030, harga-harga melonjak tanpa kendali, pekerjaan lenyap, dan kepanikan mulai meluas. Kita pikir krisis datang tiba-tiba, padahal tanda-tandanya sudah lama ada. Cuma, banyak yang memilih menutup mata. Dunia sedang bergerak ke arah yang tak pasti. Ekonomi goyah, teknologi menggantikan manusia, sistem lama retak satu persatu. Tapi di tengah semua kekacauan itu, ada orang-orang yang tetap tenang. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka siap. Dan hari ini, kita akan membahas 10 aset yang bisa menyelamatkan kamu dari krisis besar. Bukan teori kosong, tapi hal nyata yang bisa kamu bangun mulai dari sekarang. 1. Emas. Simbol ketahanan dan nilai abadi. Kalau bicara aset tahan krisis, emas selalu punya tempat tersendiri. Sejak ribuan tahun lalu, manusia percaya pada kilauan yang satu ini. Saat mata uang gagal menjaga nilainya, saat inflasi melahap tabungan, hanya satu benda yang tetap punya daya, emas. Ia tak tunduk pada bank, tak bisa dipalsukan kebijakan politik, dan tak peduli siapa yang berkuasa, nilainya tetap berbicara. Ketika perang pecah, ketika ekonomi runtuh, emas tetap punya bahasa universal, nilai. Mungkin hari ini kamu melihat emas hanya sebagai perhiasan, tapi di masa krisis, ia bisa jadi alat tukar, jaminan, bahkan penyelamat hidup. Dan kabar baiknya, kamu tak perlu jadi orang kaya untuk memulainya. Sisihkan sedikit penghasilanmu secara rutin. 1 gram hari ini mungkin tampak kecil, tapi di tengah badai ekonomi nanti, itu bisa jadi cahaya harapan. Ingat, emas bukan soal gaya, tapi soal bertahan. Karena menunda persiapan adalah bentuk paling halus dari menyerah. 2. Tanah dan kemampuan menanam. Kembali ke akar kehidupan. Coba renungkan, setiap krisis besar dalam sejarah, hal paling berharga selalu sama. Makanan. Dan siapa yang bisa menanam, dialah yang menang. Kamu tak butuh hektaran lahan, halaman kecil, pot di balkon, atau pekarangan belakang. Cukup untuk memulai. Saat dunia sibuk mencari uang untuk membeli bahan makanan, kamu bisa menanamnya sendiri. Itulah kebebasan sejati, kemandirian yang tak bisa dibeli. Tanah bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga sumber kehidupan. Lihat para petani di masa pandemi. Mereka mungkin sederhana, tapi mereka tak kelaparan. Punya lahan produktif berarti punya tambang emas yang bisa tumbuh setiap hari. Bayangkan, saat harga bahan pokok naik 2 kali lipat, kamu tinggal panen di halaman sendiri. Menanam bukan sekedar urusan hasil, tapi kesadaran bahwa kita masih bisa bergantung pada alam, bukan pada sistem ekonomi yang rapuh. Krisis akan memaksa banyak orang kembali ke akar secara harfiah. Dan mereka yang sudah terbiasa hidup sederhana akan jauh lebih siap. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan di saldo bank, tapi di kemampuanmu menciptakan kehidupan dari tanah yang kau jaga. 3. Keterampilan nyata, aset yang tak pernah hilang. Krisis bisa menghapus jabatan, tapi tak akan pernah menghapus kemampuan. Skill adalah penyelamat sejati. Mereka yang bisa mencipta, memperbaiki, dan beradaptasi akan terus dibutuhkan, apapun situasinya. Skill memperbaiki barang, memasak, menulis, berdagang, berkomunikasi, semuanya bisa jadi sumber penghasilan dan daya hidup. Uang bisa habis, aset bisa dicuri, tapi keterampilan tidak. Ia tumbuh setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru. Semakin sering kamu latih, semakin kuat ia jadi pegangan. Krisis menakutkan bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada sistem. Tapi bagi yang punya kemampuan, krisis justru jadi ladang kesempatan. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya kumpulkan barang, kumpulkan kemampuan. 4. Jaringan sosial, kekayaan yang tak bisa dibeli. Di masa krisis, sendirian adalah kelemahan terbesar. Yang selamat bukan yang paling kuat, tapi yang punya hubungan paling solid. Teman yang bisa dipercaya, tetangga yang saling bantu, komunitas dengan visi yang sama.
Itu adalah kekuatan yang tak ternilai. Uang bisa habis, tapi jaringan tulus membuka banyak pintu. Sumber daya, informasi, bahkan rasa aman. Krisis akan membedakan antara mereka yang punya gengsi dan mereka yang punya jaringan. Bangun hubungan sejak sekarang, bukan karena butuh, tapi karena sadar. Kita semua saling terhubung. Karena nanti di tengah badai, yang menolongmu bukan saldo rekening, tapi tangan-tangan yang pernah kamu bantu. 6. Pengetahuan dan literasi finansial, senjata melawan kebodohan ekonomi. Banyak orang pikir kekayaan datang dari uang, padahal uang hanyalah hasil, bukan sumber. Sumber sejatinya adalah pengetahuan tentang uang itu sendiri. Krisis menelan mereka yang tak mengerti cara sistem bekerja, menabung di tempat salah, berutang untuk hal yang tak penting, panik saat harga naik. Sementara yang paham tetap tenang, karena mereka tahu cara uang bergerak dan bagaimana melindungi nilai dari kerja keras mereka. Literasi finansial bukan kemewahan, itu kebutuhan dasar. Belajar investasi, pahami resiko, kelola pengeluaran. Karena di masa krisis nanti, bukan yang paling banyak yang bertahan, tapi yang paling tahu cara melindungi yang sedikit. 7. Energi mandiri, simbol kemandirian modern. Bayangkan, satu hari listrik padam total, bensin langka, internet lumpuh. Banyak orang akan lumpuh bersamanya. Tapi mereka yang punya sistem energi mandiri tetap hidup. Panel surya di atap, pompa air manual, atau generator kecil, itu bukan gaya hidup hijau, tapi strategi bertahan. Energi mandiri berarti kebebasan. Kemandirian di tengah ketidakpastian. Mulai dari hal kecil, hemat listrik, gunakan energi alternatif, dan kurangi ketergantungan pada sistem besar yang rapuh. Krisis tak memberi peringatan, tapi mereka yang siap akan tetap tenang, bahkan di tengah gelapnya dunia. Kesehatan dan ketahanan tubuh, pondasi dari semua aset. Krisis bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketahanan tubuh dan mental. Rumah sakit bisa penuh, obat bisa langka, dan biaya pengobatan bisa melambung tinggi. Tapi orang yang sehat punya pertahanan alami yang tak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan bukan cuma soal tidak sakit, tapi tentang kesiapan tubuh dan pikiran menghadapi tekanan hidup. Tubuh yang kuat melahirkan pikiran jernih, dan pikiran jernih melahirkan keputusan yang menyelamatkan. Mulai dari yang sederhana, tidur cukup, makan bergizi, bergerak setiap hari, kurangi stres. Karena jika tubuhmu tumbang, semua aset, semua strategi akan runtuh bersamanya. Kesehatan adalah pondasi. Tanpa itu, semuanya hanya teori. Krisis tak bisa kamu hindari, tapi kamu bisa siap menghadapinya. Mulai dari langkah kecil hari ini. Karena saat badai datang, yang bertahan bukan yang paling pintar atau paling kaya, tapi yang paling siap. Ini bukan tentang menakuti, tapi tentang menyadarkan. Dunia berubah, dan kamu harus siap berubah bersamanya. Kita sering bilang, nanti aja olahraga, nanti aja makan sehat, seolah tubuh bisa terus menunggu. Padahal, tubuh itu aset paling setia. Kalau kamu rawat, dia melindungi. Kalau kamu abaikan, dia menagih balas. Krisis besar bisa datang dalam banyak bentuk. Kelangkaan makanan, stres sosial, perubahan cuaca ekstrim. Dan orang yang paling siap menghadapinya adalah mereka yang menjaga daya tahan tubuhnya sejak hari ini. Jangan tunggu sakit baru sadar pentingnya sehat. Bahkan, di masa sulit, tubuh sehat membuatmu bisa berpikir, bekerja, dan melindungi orang yang kamu sayangi. Kaya tanpa sehat, sama saja seperti punya mobil mewah, tapi tanpa bensin. Mulailah berinvestasi pada tubuhmu, karena itu satu-satunya aset yang bisa kamu bawa kemanapun, bahkan saat segalanya runtuh. 8. Reputasi dan kepercayaan, mata uang sejati di masa krisis. Di masa normal, kamu mungkin tak memikirkannya. Tapi, di masa krisis, kepercayaan jadi mata uang paling berharga.
Orang tak akan memilih siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bisa dipercaya. Reputasi dibangun dari hal-hal kecil, ucapan yang dijaga, janji yang ditepati, sikap yang konsisten. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Tapi, kalau dijaga, ia bisa membuka pintu yang tak bisa dibuka oleh uang. Bayangkan, di tengah kekacauan, ada orang mempercayakan makanan, uang, atau kesempatan padamu. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu dipercaya. Itu kekuatan luar biasa. Dalam krisis, kepercayaan menentukan siapa yang diajak bekerja sama, siapa yang diberi informasi duluan, dan siapa yang akan ditinggalkan. Reputasi adalah warisan tak kasat mata, yang bisa menyelamatkanmu, bahkan ketika segalanya hancur. Ia tumbuh dari konsistensi, dari kejujuran yang terlihat, dan dari sikap yang tetap benar meski tak ada yang melihat. Krisis akan membuat segalanya transparan. Sifat asli orang muncul ke permukaan. Dan mereka yang menanam kepercayaan hari ini akan menuai perlindungan di masa depan. Ingat, uang bisa membuat orang datang, tapi hanya kepercayaan yang membuat mereka tetap tinggal. 9. Aset digital dan akses terhadap informasi. Kendali atas dunia baru. Dunia hari ini bergerak secepat data. Yang tahu lebih dulu, melangkah lebih cepat. Yang terlambat, tertinggal. Di masa krisis, informasi adalah kompas, menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersesat. Punya akses ke berita yang benar, data yang akurat, dan kemampuan membaca arah perubahan, itu kekuatan besar. Tapi bukan cuma soal informasi. Aset digital seperti karya online, lisensi, platform pribadi, atau bisnis berbasis internet bisa tetap berjalan bahkan saat dunia fisik terguncang. Banyak orang kehilangan pekerjaan di masa krisis, tapi mereka yang punya aset digital masih bisa bertahan dari rumah. Internet bukan hanya tempat hiburan, tapi ladang masa depan. Gunakan teknologi bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menciptakan nilai. Karena di masa depan, siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai arah hidupnya. Kita hidup di zaman kaya informasi, tapi miskin kesadaran. Setiap hari ribuan data lewat di layar kita. Tapi berapa banyak yang benar-benar kita pahami? Krisis akan menjadikan informasi sebagai senjata. Bisa menyelamatkan atau menyesatkan. Itulah kenapa kemampuan memilah dan memahami informasi jadi aset yang tak ternilai. Mulailah dari sekarang. Pilih sumber yang bisa dipercaya, belajar hal-hal baru tentang keuangan, energi, dan cara bertahan hidup. Jangan remehkan satu akun kecil yang kamu bangun, satu skill digital yang kamu pelajari, atau satu karya yang kamu unggah. Karena semua itu bisa jadi penyelamat saat dunia fisik terkunci. Gunakan dunia digital bukan sekedar untuk scroll tanpa arah, tapi untuk menyiapkan masa depanmu. Karena di era modern, ketidaktahuan bukan lagi alasan, tapi pilihan. 10. Mental dan spiritualitas, tameng terakhir saat dunia runtuh. Krisis bukan cuma soal kehilangan uang, pekerjaan, atau harta. Krisis sejati terjadi di dalam kepala, saat ketakutan mulai mengalahkan harapan. Banyak orang runtuh bukan karena situasi, tapi karena pikirannya sendiri. Dan di titik itu, mental dan spiritualitas menjadi tameng terakhir. Kemampuan untuk tetap tenang di tengah kepanikan, untuk tetap bersyukur di tengah kehilangan, untuk tetap percaya, bahkan saat semua tampak gelap. Itulah kekuatan sejati yang tak bisa diajarkan di sekolah. Mental kuat bukan berarti tak pernah takut, tapi tahu bagaimana berdiri meski sedang takut. Spiritualitas yang sehat membuatmu sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan makna di tengah badai. Ketika semuanya tampak runtuh, orang yang punya ketenangan batin
akan tetap bisa melihat cahaya, meski hanya sekelumit cahaya di kegelapan. Kita sering berusaha menyiapkan segalanya, uang, rumah, pekerjaan, tapi lupa menyiapkan hati. Padahal semua persiapan fisik akan sia-sia kalau mentalmu rapuh. Krisis akan mengguncang dunia luar dan dunia dalam dirimu sekaligus. Hanya mereka yang punya keyakinan kuat, disiplin pikiran, dan hati yang tenang, yang bisa berpikir jernih di tengah kekacauan. Latih mentalmu seperti kamu melatih otot. Hadapi tantangan kecil setiap hari. Belajar menerima hal-hal di luar kendali. Belajar memaafkan. Belajar diam di tengah bisingnya dunia. Spiritualitas bukan soal ritual, tapi tentang hubunganmu dengan kehidupan itu sendiri. Saat semua orang sibuk mencari pegangan, kamu akan sadar ketenangan adalah bentuk kekayaan tertinggi. Karena pikiran yang damai bisa menciptakan keputusan yang menyelamatkan, bahkan ketika dunia kehilangan arah. Krisis 2030 mungkin tak bisa kita hindari. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. 10 aset ini bukan sekedar daftar investasi, tapi cermin untuk melihat diri sendiri. Seberapa siap kamu jika dunia tiba-tiba berubah arah? Kekuatan sejati bukan datang dari kekayaan besar, tapi dari kesadaran kecil yang dibangun setiap hari. Disiplin, hubungan baik, pengetahuan, kesehatan, dan keyakinan. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap dan paling sadar. Mungkin kamu tak bisa mengendalikan masa depan, tapi kamu bisa menyiapkan dirimu mulai dari hari ini. Langkah kecil, dengan niat besar untuk tumbuh bukan sekedar bertahan. Dunia akan terus berubah, tapi pilihan untuk bersiap selalu ada di tangan kita. Jika video ini membuka cara pandangmu, sebarkan ke orang-orang yang kamu pedulikan. Beri like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan langkah-langkah berikutnya dalam membangun ketangguhan menghadapi 2030. Karena di masa depan nanti, yang paling berharga bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Inilah Ruang Renung.